Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabal fadilah, hadratil masyayikh wal ulama wal asatidh, ashabal ma'ahid, ashabat turuqis sufiyah al mu'tabarah an nahdiyah, wabil khusus sahibil fadilah musyrif ma'had miftahul huda al azhar hadratis syekh Kiai Haji Munawir Abdurrahim atawalallahu baqa'ah fi sihhatin daimah wa hadratis syekh Kiai Haji Abdul Mu'in Abdurrahim a'azzahullah bi'izzih wa akramahu bikaramih Kiai Harir atau Gus Harir akramahullah. Sahabat saya sama-sama bodolan PBNU. Yang terhormat Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Marsudi Syuhud. Tapi beliau sekarang menjabat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Kiai Haji Imdad Muslih Azzakumullah wa hafidhakum. Para ibu nyai yang saya hormati, rekan-rekan pengurus NU, Badan Otonom, Muslimat Fatayat, Ansor Banser, para santri, terutama khotimin khotimat, bil ghaib au bin nadhar, as'adakumullah, sa'adatan daimatan wabadiyah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para pejabat pemerintah yang hadir, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Camat, dan seluruh perangkat pemerintah yang hadir. Kita ini ternyata kaya. Nahnu ashabus tharwat. Kita ini ternyata memiliki kekayaan yang luar biasa yang orang lain, golongan lain tidak punya. Pertama, ats-tsarawatul ijtimaiyah. Social capital. Modal sosial. Kita paling kaya memiliki modal masyarakat. Selama pesantren masih dipenuhi oleh santri, selama masyarakat masih percaya nitipaken, apa nitipaken itu apa? Menitipkan anak-anaknya dipesantrenkan, maka berarti kita masih kaya dengan kapital sosial. Masyarakat akan selalu berpulang kepada para ulama pesantren. Ulama pesantren masih jadi panutan. Nahnu atba' ulama pesantren. Kita semua pengikut ulama pesan. Nggih mboten? Ini harus dipelihara. Bila perlu ditambah. Harus malah. Jangan sampai berkurang, apalagi naudzubillah bangkrut misalkan. Wah, naudzubillah. Citangkolo Miftahul Huda semakin maju, semakin membawa manfaat dan barokah. Mari kita pelihara jaringan masyarakat, harus kita pelihara. Alumni setunggal beto membawa bapak dan ibunya. Nanti nikah membawa mertua, ayah dan ibunya. Sudah berapa itu? Sudah berapa itu? Belum membawa saudara-saudaranya.
semua akan merujuk ke Miftahul Huda semua. Mertua saya itu bukan keluaran pesantren Lirboyo, bukan. Mertua saya mondoknya di Babakan Ciwaringin, di Kempek. Tapi dengan Kiai Lirboyo sangat hormat. Kenapa? Gara-gara punya menantu saya. Hanya padahal nggak kenal. Mertua saya itu nggak kenal dengan Lirboyo. Tapi boso gada mantu kulo dengan Lirboyo sangat-sangat menghormati. Ini jaringan sosial namanya. Modal yang sangat besar yang tidak boleh lengah, tidak boleh lengah, delenger, lengah. Harus betul-betul waspada, dikawal. Jangan sampai berkurang, apalagi sampai bangkrut misalkan. Na'udzubillah. Niki modal pertama kekayaan kiai-kiai pesantren. Monggo kita syukuri semuanya itu. Yang kedua, as-sarwatil hadariyah wa thaqafiyah. Pesantren kita memiliki culture capital, cultural capital, kekayaan budaya. Harus kita pelihara budaya kita. Harus kita jaga, kita kawal budaya ciri khas pesantren. Apa itu antara lain? Antara lain kitab kuning, antara lain. Di luar pesantren boten doyan kitab kuning. Pesantren masih bangga dengan kutubut turath, kitab kuning. Paham boten? Di luar pesantren boten doyan kitab kuning karena macane angel. Dudukan ketinggalan, wis ora kontek, ora update boten, karena beli bisa macane lah. Ora iso macane. Nah, ini harus dipelihara. Kita harus bangga milik kita. Apa? Kitab kuning. Kitab Fathul Mu'in kalau dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah luar biasa. Kitab kuning loh niki, kitab kuno. Karangan Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malebari dari kota Malebar, provinsi Kerala, India Barat. Seperti bapaknya Sunan Syarif Hidayatullah juga dari Gujarat, dari Kerala. Namanya Syekh Said Abdullah Azmat Khan. Itu datang dari Kerala juga. Ayahnya Syekh Syarif Hidayatullah nikah dengan Syarifah Mudaim atau Rara Santang. Dongeng ini mungkin paham jadi Masya Allah. Rara Santang putrinya Prabu Siliwangi Pangeran Pamanah Rasa. Pun kita Fathul Mu'in ngendikaken ngeten. Coba masih nyambung mboten dengan zaman saniki. Masih berguna mboten kalau nek dilakoni, dicekel, dipegang zaman sekarang. Coba saya baca. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli amin wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawai wa ujratit tamrid. Kalau masih hafal Fathul Mu'in masih. Pasal ini menjelaskan jihad. Medeni modern. Bagi yang tidak paham medeni, boten enggak medeni. Tidak menakutkan kata-kata jihad di sini. Jihad hukumnya fardu kifayah. Minimal dilakoni sekali dalam 1 tahun. Yang pertama jihad adalah itsbatu wujudillah. Di dalam syarahnya I'al Talibin mengatakan ai iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan au aqliyah li itsbati wujudis shani'. Apa artinya? Jihad yang pertama adalah
mengajak masyarakat agar beriman kepada Allah dengan iman yang berlandaskan hujah. Dengan iman yang berlandaskan hujah, argumentatif. Argumentasi baik itu tekstual, nakliyah, atau rasional, akliyah. Paham boten? Jadi mari masyarakat diajak agar beriman kepada Allah, boten namu ikut-ikutan, boten namu imannya apa? Kodok ke gonang garung itu istilahnya. Hanya ikut-ikutan lah. Tapi dibangun di atas pemahaman, kajian, pendalaman yang ilmiah. Monggo. Contoh, ini contoh mau nih, contoh mawon. Yuk, kalau bahas deh 3 tahun dikira gampang apa? Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, menetapkan bahwa sifat Allah berapa bu? Jawab berapa bu? 20. Berapa? Nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wes NU tenan. Itu sudah hafal, baru hafal. Mari kita pahami dengan argumentasi ilmiah supaya mantep. Imam Abul Hasan Asy'ari menetapkan sifat wujud nomor 1, padahal di Quran boten wonten. Teng Quran boten wonten innallaha wujud, wonten boten? Oh, apa tahu maca Quran jawab enggak. Macane kulhu karo muawidzaten karo alif lam mim ayat kursi tahlil. Sing hafidhan sing hafidzat iki. Wonten boten? Di Quran ada enggak? Innallaha wujud. Wonten boten? Boten wonten. Iki jare sing hafal Quran iki. Dan sampeyan mung tau maca Quran lah paling. Paling kulhu karo falak bin nas. Nek samiun basirun wonten, qadirun hayyun qayyum wonten, muridun mutakallimun wonten, kalamullah wonten, wujud mboten wonten. Lah kok Imam Asy'ari meletakkan sifat wajib bagi Allah nomor 1 kok sifat wujud sing ora ono nang Qur'ane. Nah, kita paham panjenengan. Pemahamnya begini. Sebenarnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada, atau kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Tidak ada itu ada. Insya Allah paham lah, paham. Kalau saya terangkan, contohkan baru paham, insya Allah. Ada domir, pronon, kata ganti. Bahasa Arab, ana, aku. Anta, engkau. Huwa, dia. Silakan dipakai. Aku Said, aku Abdurrahman, aku Ahmad, aku Khalid, aku Zainab, aku Maryam, aku Tuti. Monggo, monggo. Engkau Ahmad, engkau Hasan, engkau Abdurrahman, engkau Toto, engkau Sukardi, engkau Solikin, engkau Dian, engkau Tuti, engkau Dewi. Dia Ahmad, dia Hasan, dia Khalid, dia Tuti, dia Maryam, dia Zainab. Boten kan nggih? Mati semua bakale. Mati boten? Yang tidak mati tinggal aku satu. Kamu atau engkau satu. Dia satu, dia enggak mati itu. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali anak. Jadi anakku Allah. Dudu anak Hasan, dudu anak Abdurrahman, dudu anak Solikin, bukan anak Toto atau Sopol, bukan. Anak siapa?
ana Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Ahmad ora ono, aku Abdurrahman ora ono, aku Fatimah ora ono, aku Zainab mboten wonten, tinggal aku Allah. Paham mboten? Mulai rada paham nggih, mulai rada paham nggih. Jadi la ana illa ana. La ana illa ana. Engkau mati kabeh bakale. Tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Jadi engkau itu Tuhan. Bukan Hasan, bukan Khalid, bukan Solikin, bukan. Engkau itu Allah. Itu artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Itu artinya la anta illa anta. Tidak ada anta kecuali anta Allah. Terakhir dia huwa. Mati kabeh bakale kita ini. Tinggal dia satu yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya tidak ada yang wujud kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Makanya tarekat kalau wirid kadang setelah la ilaha illallah sekian kali tinggal hu. Paham mboten? Monggo melok tarekat tapi rajin golek duit. Monggo melok tarekat tapi rajin cari uang. Pun. Jadi menurut Imam Abul Hasan Asy'ari sifat wujud nomor setunggal. Ning Qur'ane di Qur'annya tidak ada. Karena yang ada hanyalah yang ada. Tidak ada itu ada. Gelas kosong yang tidak ada airnya. Kosongnya ada. Dompet kosong yang nggak ada apanya? Kosongnya. Jadi tidak ada itu ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Tidak ada itu tidak ada. Karena tidak ada itu ada. Malas. Moga-moga paham. Kalau paham ngewe patang tahun. Itu baru sifat wujud. Mungkin seterusnya kita hidam bako pembahasan diperdalam balik. Itu namanya iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan au aqliyah litsbati wujudis shani'. Aduh mohon maaf, Ketua Cabang NU Banjar Gus siapa? Farisi. Mudah-mudahan diberi kekuatan lahir batin. Walaupun dipindah jadi kemenangnya. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari murid dari Imam Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali muridnya Imam Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim Al-Jubai murid dari Imam Abul Hudzal Al-Allaf. Al-Allaf murid dari Ibrahim An-Nazzam. An-Nazzam murid dari Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid murid dari Wasil bin Atha. Wasil bin Atha murid dari Sayyidina atau Imam Muhammad bin Sayyidina Ali dari istri kedua. Sayyidina Ali ketika Siti Fatimah masih hidup nggak berani kawin lagi. Wah, Siti Fatimah wafat nikah lagi dengan Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah, punya anak cerdas, Muhammad namanya, tidak berpolitik. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang cucu Rasulullah berpolitik. Muhammad boten ngaji mawon. Nah, makin gak ada murid, pendiri Mu'tazilah, pendiri Qadariyah, pendiri Jahamiyah, pendiri Khawarij juga, pendiri Ahlussunnah Jamaah, pendiri Syiah, semua muridnya Muhammad bin Hanafiyah. Mudah-mudahan alumni Citangkolo pendiri-pendiri lah mudah-mudahan. Pendiri musola, pendiri madrasah ibtidaiyah, enggak apa-apa yang penting pendiri. Pak boten. Muhammad bin Hanafiyah ngajinya teng sinten? Teng bapak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ngajinya teng sinten? Ya teng Kanjeng Nabi.
Jadi ikut Abul Hasan Asy'ari berarti ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun niku akidah. Sekarang syariah. Syariah kita ikut Imam Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Siapa itu? Siapa itu? Imam Syafi'i. Lahir tahun 150 di kota Gaza, Palestina yang lagi dibom terus oleh Israel. Lahir Imam Syafi'i negeriku. Wafat di Fustot, Kairo, Mesir. Menurut Imam Syafi'i, belajar syariat Islam itu harus berpedoman empat dibagi dua. Yang dua nusus muqaddasah, yang dua akal. Nas saja salah, akal saja yo salah. Dua-duanya harus dipakai. Pertama harus berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Al-Quran ayatnya macam-macam. Ada muhkamah, ada mutasyabihah. Qul huwallahu ahad, muhkamah, gak usah ditafsiri udah paham. Mutasyabihah yang remeng-remeng. Aula mastumun nisa, suami istri dua wudu senggolan batal. Kata Imam Syafi'i senggolan amdan au sahwan bisyahwatin au biduni syahwah. Kakek-kakek dengan nenek dua wudu senggolan orang sengaja batal. Kalau kata Imam Malik kalau syahwat batal, kalau nggak syahwat nggak apa-apa. Kata Imam Ahmad kalau sengaja batal, kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Kalau kata Imam Abu Hanifah tidak batal asalkan tidak yang satu. Tahu kan yang satu? Tahu kan yang satu? Nopo? Nopo? Asalkan tidak yang satu itu yang jadi ngelakukan tiap malam lagi itu aja. Jadi suami istri punya wudu, ciuman, bisyahwatin, buatin batal. Niku Imam Hanafi. Ini kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena kata lamastum mutasyabihah, maka berpotensi mengandung khilafiyah. Karena lamastum bukan jelas, mutasyabihah remang-remang. Ada ayat mutlaqah absolut, ati'ullah wa ati'ur rasul. Kamu harus taat pada Allah, harus taat pada Rasulullah, mutlak. Ada muqayyadah dengan syarat, wa ulil amri minkum. Kamu harus taat pada pemerintah dengan syarat pemerintahnya baik. Jadi satu deretan ayat itu yang ati'ullah wa ati'ur rasul mutlaqah, yang wa ulil amri apa namanya? Muqayyadah. Jawab, apa namanya? Muqayyadah. Taat pada Allah, pada Rasulullah mutlak. Taat pada pemerintah dengan syarat pemerintahnya baik. Kalau nggak baik jangan ditaatin. Artinya gitu. Ada ayat ammah, ada ayat khosoh. Ayat ammah, aqimus sholah. Siapa saja, di mana saja, kapan saja wajib sholat. Ada ayat yang khusus, wa qatilul ladzina kafaru wa qatilul ladzina wa qatilul musyrikin aina makanu. Wajib perang kalau lagi perang. Wajib perang kalau lagi perang. Kalau lagi aman, ngebom. Nah, niki karena nggak paham bahwa ini ayat khosso. Ada ayat hakiki, ada ayat majazi, ada ayat nasikhah, ada ayat mansukhah. Ya Allah, dikira ilmunya pesantren nggak dalam apa? Ilmu metode seperti ini di Kristen tidak ada, di agama Yahudi mboten wonten. Nek tafsir wonten, Injil wonten tafsirnya, Taurat wonten tafsirnya, tapi metode bagaimana memahami nas nggak ada, nggak ada. Semoga apa adanya diikutin, nggak ada mukamah atau cabihah, mutlaqah, muqayyadah, mboten wonten. Kalau baca Injil, kalau baca tafsirnya banyak tafsirnya. Tapi metode istimbat, manhajul istimbat, mboten nggak ada metode niki. Paham mboten? Sudah paham Quran,
kata Imam Syafi'i belum cukup, harus berlandaskan hadis. Kenapa? Karena Quran itu sangat global. Aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah, wajib sholat, aqamus sholah, yuqimunas sholah, aqimis sholah. Ping suwidak loro ya, yang hafidhat, kata-kata perintah sholat 62 kali dalam Quran. Tapi Quran tidak menjelaskan namanya sholat itu apa, berapa kali sehari semalam. Ada enggak yang hafidhat? Di Quran ada enggak? Sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten Quran? Mboten wonten. Yang ada harus sholat, wajib sholat, dirikan sholat. Tapi enggak jelas berapa kali sholat itu di Quran. Mboten wonten. Namanya sholat itu apa? Enggak ada. Ya Allah. Maka harus pegang hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, furidat alaikum khamsu maktubat, adz-dzuhr wal asar wal maghrib wal isya wal fajr. Quran apa hadis? Quran apa hadis? Hadis. Sanes Quran. Hadis pun macam-macam. Ada mutawatir, ma la yuhtamlu fil qid wal khata'. Ada masyhur, ada aziz, ada ahad. Ya Allah, niki modok pirang tahun bisa ngene iki. Enggak mungkin kalau hanya nyun sewu. Kalau hanya SAG, alah. Kecuali mondok, SAG semondok lah, aku bisa itu. Pun, wis nyekel Quran, sudah berpedoman hadis, masih belum cukup. Akal harus dipakai. Akal kolektif, akal jamaah, namanya ijma, konsensus. Apa itu? Rukunya sholat. Arkanus sholati sab'ata asyar, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku'u. Wonten Quran. Ning hadis wonten. Rukunya sholat 17, tidak dari Quran, tidak dari hadis, dari kesepakatannya ulama, ijma'nya ulama. Maka kalau ada orang tidak mau taklid pada imam, salah satu imam 4, terutama Syafi'i lah, orang tersebut tidak akan tahu rukunya sholat berapa. Kalau ada orang sholatnya bagus, kita tanya, Ustadz, sholatnya baik sekali, belajar dari mana? Oh, saya belajar langsung dari Quran dan hadis. Wallahi bohong. Kalau ada orang ngaku bisa sholat karena belajar langsung dari Quran dan hadis, wallahi bohong. Karena di Quran, di hadis tidak ada penjelasan rukunnya sholat berapa, syaratnya berapa, gak ada di Quran. Di hadis juga betul nonton. Maka harus pakai ijma. Kita nggak usah ikut ulama, ikut imam, langsung saja Quran dan hadis. Sebentar. Hadis yang paling nomor 1 itu hadis siapa? Imam Bukhari. Dah, itu Imam Bukhari sudah hebat itu. Mas, Ustadz, saya juga tahu Imam Bukhari itu hadis yang paling nomor 1, paling top. Saya juga tahu, masa nggak tahu? Tapi ente nggak tahu ini. Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000 hadis beliau hafal. Urutan nomor pertama ahli hadis nomor 1 itu Syafi'iyul madhab. Taklid nanggung Imam Syafi'i. Ente ber-SAG nggak mau taklid. Imam Baqillani, Imam Haromen, Imam Ghazali, kurang apa Imam Ghazali lah, tetap taklid pada Imam Syafi'i. Imam Rozi tetap dengan Imam Syafi'i. Coba ulama dulu tawaduknya, masya Allah. Imam Rozi niku alamah, tafsirnya sulit dibacanya. Imam Rozi itu baru tafsirnya, belum Al-Matalibul Aliyah filsafat, belum Al-Mahsul fi Ilmil Usul, belum yang lain-lain. Imam Rozi taklid pada Imam Syafi'i. Imam Ghazali, alah kita semua tahulah kayak apa hebatnya Imam Ghazali. Ihya Bidal Hidayah, Minhajul Abidin, Mishkatul Anwar, Al-Madul Ghairi Ahli, Iljamul Awam fi Ilmil Kalam, Nihayatul Iqdam, dan seterusnya. Taklid Imam Syafi'i. Semua Imam Ghazali cerdasnya itu tetap taklid dengan Imam Syafi'i.
Sampeyan Masya Allah, baru lahir kemarin. Baru pakai dasi, udah gak mau taklid Masya Allah. Karena pakai dasi itu apa? Ya saya hormati Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau sudah ijma, maka satu lagi akal individual. Namanya qiyas, analogi. Qiyas ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqro'i, tamthili, khitobi, syi'ri, iqna'i. Yang akan saya terangkan 2 saja. Yang 7 kalau saya kesini lagi nanti. Yang 7 nanti kalau kesini lagi nanti. 2 saja. Pertama, qiyas burhani. Qiyas fakta. Sabu-sabu halal apa haram? Jawab. Halal apa haram? Kok berani mengharamkan? Mana Qur'annya? Mana hadisnya? Wonten Quran, inna sabu haram. Wonten hadisnya sabu-sabu haram wonten. Harus pakai kias. Dikiaskan kepada khomer. Khomer di Quran ada haram hukumnya. Ini barang podo karo khomer. Fakta ini burhan namanya. Hadza muskirun wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Fahadza haram. Namanya kias apa? Kias apa namanya Pak? Burhani. Dan lain-lainnya silahkan. Golek dewe lah contoh lainnya. Yang kedua kias aulawi. Kias aulawi. Nempeleng ayah ibu. Boleh enggak? Ayah saya tempelengin. Boleh tidak? Quran enggak ngelarang tuh. Saya itu Quran betul ngelarang betul. Kok saya ngelarang malah. Quran betul ngelarang. Yang di Quran itu yang dilarang. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar karo wong tua dan jangan bentak-bentak dengan ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumah orang tua, nggak usah ngomong, nggak usah tempeleng aja. Boleh tidak? Boleh tidak? Kok nggak boleh, kenapa? Itu namanya qiyas aulawi. Kalau bentak saja tidak boleh, ngomong kasar saja dosa, komoh deui fabil aula nempeleng. Kias apa namanya? Kias apa? Kias komodei lah, kias komodei. Jadi kita tidak mungkin paham syariat Islam kalau tidak mengikuti salah satu madzhab 4, terutama di Indonesia, madzhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i salah satu gurunya adalah Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Robi'ah. Lanang Robi'ah tuh, lanang Robi'ah. Imam Robi'ah gurunya adalah Imam Khorijah. Imam Khorijah putranya sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid bin Thabit yang murid Rasulullah. Jadi kita ikut Imam Syafi'i berarti ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham boten? Nah, ini harus dipelihara ini. Ini ats-tsarawatil hadariyah wa tsaqafiyah. Ada lagi? Barzanji, Deba, Burdah, Simtud Duror harus dipertahankan. Hanya kita yang pertahankan itu. Jangan sampai hilang itu. Jangan sampai hilang. Harus kita pertahankan. Pesantren malam Jumat libur saja. Untuk apa? Untuk Maulid Nabi. Dari sejak kecil kita tanamkan Maulid Nabi. Apa Maulid Nabi itu? Bid'ah. Si ngomong bid'ah itu goblok, ya Allah, Masya Allah. Maulid Nabi itu isinya ngalem-ngalem Kanjeng Nabi, muji-muji Kanjeng Nabi. Quran mawon muji teng Kanjeng, wa innaka la ala khuluqin. Quran niku muji Kanjeng Nabi. Sungguh engkau berakhlak mulia. Wa bil mu'minina raufur rahim. Sungguh engkau sangat kasih sayang terhadap orang mukmin. Kanjeng Nabi dipuji oleh Allah dalam Quran. Masa kita umatnya orang oleh muji? Itu dalil, itu dalil. Sekarang fakta. Kalau fakta tidak bisa dirubah. Fakta nggak bisa dipungkiri. Ada orang datang. Kanjeng Nabi bar sholat subuh. Jamaah masih kumpul. Tiba-tiba ngalem Kanjeng Nabi.
Banat su'adu faqalbil yawma matbulu mutayyamun itraha lam yufda makbulu wa ma su'adu wadatal baini idrahalu illa awannu ghadidi tarfi maqhulu. Wah panjang ini, sebenting. Innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum bibatni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankasun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun labusuhumu min nasji dawuda fil hayja sarabilu la yaqa'u ta'nu illa fi nuhurihim wa malahum an hiyadil mauti tahlilu la yafrahuna idha nalat rimahuhum qauman walaysu majazi'a idha nilu. Ya, kalau saya baca semua sampai pagi nanti. Apa artinya? Gampang artinya gampangannya. Ada orang datang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa Pak? Wis angel jenenge wis biasa Toto Sukardi. Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma datang Kanjeng Nabi bar salat subuh. Muhammad, engkau orang hebat, engkau orang mulia, engkau orang pemberani yang bisa menegakkan kebenaran, engkau bagaikan pedang made in India yang sangat tajam, datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani tapi berhati ikhlas. Walhasil Kanjeng Nabi dipuji, Kanjeng Nabi mboten larang. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Boten niku. Malah sebaliknya Kanjeng Nabi ridho, senang dipuji walaupun tidak minta. Tidak merentah dipuji, tapi kalau dipuji nrimo, senang. Bahkan Kanjeng Nabi setelah selesai mendengarkan pujian itu memberikan kenang-kenangan hadiah selimut sing lurik-lurik. Lagi dagem, lagi dipakai, diberikan. Selimut lurik-lurik itu bahasa Arabnya burdah. Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furushim batoinuha. Selimut polos min istabrok. Tapi kalau selimut lurik-lurik bahasa Arabnya apa? Burdah. Yang tidak percaya, monggo silahkan dengan saya atau dengan Pak Marsudi ke Turki, Istanbul, masuk museum Topkapi, masih ada burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengar puji-pujian. Masih ada. Yang nggak percaya, ayo ke sana dengan saya. Tiketnya tunggu dewe. Yang pasti saya bayar. Tiketnya tunggu dewe. Ayo berangkat dengan saya, ayo. Saya tunjukkan. Ini fakta sejarah, tidak mungkin terhapus kalau fakta sejarah. Kalau dalil masih engkel-engkelan, kalau dalil. Kalau fakta sejarah, ayo diengkel piung. Sejarah ngono faktanya. Setelah itu, Bu, semenjak itu, setiap ada qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah disebut qasidatul burdah. Saya punya 4 jilid yang dikumpulkan Syekh Yusuf An-Nabhani. Judulnya Al-Madaih An-Nabawiyah. Semua burdah semua. Yang paling terkenal di Citangkolo, Buh apa tahu orang jenengan? Burdah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Abu Sa'id Al-Busiri, orang Maroko, murid dari Abul Abbas Al-Mursi Iskandariyah. Abul Abbas Al-Mursi murid Syekh Abil Hasan Asyadili, Asyadili murid dari Abdul Salam bin Masyish yang kemudian di Tituan Maroko. Abdul Salam bin Masyish murid daripada Syuaib Abu Madan Al-Ghawth yang kemudian di Wahron Al-Jazair. Ceritanya beliau sakit lumpuh stroke sudah sebulan. Satu malam mimpi jumpa Rasulullah. Kalau jenengan sering kan ya? Kalau jenengan sering kan mimpi jumpa Rasulullah? Kok ketawa? Jenengan sering kan jumpa Rasulullah mimpi? Alhamdulillah. Paling jumpa gendruwo paling. Ya Rasulullah, kulo sakit nih, sudah 1 bulan. Saya akan menggagas ngarang syair-syair yang isinya memuji-muji engkau. Ya silahkan bikin. 1 minggu ngimpi ketemu mana? Sudah selesai Rasulullah. Coba didengar, coba dibaca, saya dengar. Dibaca.
Setelah dibaca, fatabassama Rasulullah SAW wa masaha jasadahu fata'affa afiatan tammah. Setelah selesai baca, Rasulullah senang, tersenyum, diusap-usap badannya, besoknya sembuh. Percaya betul? Percaya betul? Aduh, ya Allah, kok percaya? Saya senang kalau ada orang nggak percaya. Senang saya. Biar yang dapat syafaat Rasulullah saya saja. Yang nggak percaya nggak usah. Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazat dam anjaro mim muklatin bidami. Am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa aumadhal barqu fi dhulma'i min idami fama li 'ainayka in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafik yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa. Apal mboten jenengan? Sing apal apa wis ayo? Ayah sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam turiq dam'an ala talali wala arita li dzikri bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i was saqami. Kenapa engkau selalu menangis terus menerus sampai air matamu bercampur darah? Apakah engkau sedang rindu pada perempuan yang ada di desa Dzisalam? Atau engkau lagi teringat angin kencang di desa Kadhimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa engkau resah? Kenapa gak enak makan, gak enak tidur? Kenapa kamu sampai kurus gak enak makan tidur? Dan kelihatan sekali ada bekas air mata selalu mengalir. Wathbatal wajdu khattai abritin wadona. Ono kalen, koyo kalen saya bekas aliran air mata. Jawabnya, na'am saro taifuman ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar saya sedang kangen seseorang, rindu seseorang, sampai rasa kangenku menjadi penyakit. Tapi kalau kamu tahu siapa yang sedang kurindukan, siapa yang sedang kukangeni, pasti kamu akan memakluminya. Lam talumi, gak akan menyalahkan saya lah. Siapa sih yang sedang kamu kangeni? Perempuan di mana? Perempuan dari mana? Gadis mana yang sedang kamu kangeni? Sampai nangis campur darah. Yang sedang kukangeni, yang sedang kurindukan adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami dan seterusnya lah. Yang sedang kukangeni sampai gak enak makan, gak enak tidur, bukan perempuan, bukan gadis mana, bukan, tapi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nakhur bin Syaruh bin Arhu bin Falid bin Abir bin Arfahshad
bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Idris bin Hormuz bin Qinan bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Kanjeng Nabi itu jelas mboten? Leluhur panjenengan? Jawab. Leluhur panjenengan? Jelas? Coba diwaca bin pitu wae ayo. Ayo bin sapa jenengan? 7 saja. Leluhur Kanjeng Nabi sedaya menika dijaga oleh Allah. Hafizul ilah abahul amjada saunan lismi tarakus sifah. Allah menjaga leluhurnya Kanjeng Nabi. Dijaga dari apa? Tarakus sifah. Tidak ada yang berbuat zina. Jadi tadi yang saya sebut namanya tadi, satu pun gak ada yang berbuat zina. Leluhur panjenengan kira-kira tak orang jabi ya, Masya Allah. Leluhur panjenengan kira-kira kenapa? Kenapa leluhur Kanjeng Nabi dijaga tidak berbuat zina? Karena membawa amanah Nur Muhammad. Gusti Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Sedangkan Nabi Adam, Nur Muhammad dititipkan di tulang rusuknya Nabi Adam, terus turun-temurun sampai datang mbahnya Syekh Abdul Muthalib. Syekh Abdul Muthalib mukanya terang benderang, pindah nanggona Syekh Abdullah terang benderang, pindah ke rahimnya Siti Aminah. Saratun sara nurun nubuwati fi asariri hurarimul bahiyah wa badru badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah atirillahumma qabrahul karim Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mulih nggo berkat, Masya Allah, enak banget. Jadi memuji-muji Kanjeng Nabi niku, walaupun Kanjeng Nabi mboten merentah, dibenarkan oleh Rasulullah. Kalau sesuatu yang dibenarkan namanya sunnah takririyah. Sunnah ada 3. Sabdanya Kanjeng Nabi namanya sunnah qauliyah. Napa? Kalau kelakuannya Kanjeng Nabi napa? Sunnah fi'liyah. Apa? Kalau sing ngomong bukan Kanjeng Nabi, sing lakoni dudu Kanjeng Nabi, tapi dibenarkan oleh Kanjeng Nabi namanya sunnah takririyah. Jadi memuji-muji Kanjeng Nabi niku sunnah, bukan bid'ah, goblok. Tawassul bid'ah. Nah, insyaallah tawassul njaluk tulung karo Kanjeng Nabi bid'ah. Nih, suatu ketika ada suku Mudor, suku ya kecamatan lah, gampang kecamatan lah, kecamatan Mudor gampang. Semua penduduk kecamatan Mudor mencaci maki Rasulullah. Muhammad Majnun, Muhammad Sahir, Muhammad Kahin, Muhammad orang gila itu Muhammad tuh, dukun, paranormal, suka ngigau, suka ngelindur lah. Kanjeng Nabi nyupatani pak, nyupatani nggih, nyupatani. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ayo, bahal syaitan apa? Syibih jama mudzakkar salim. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Bukan jam mudzakkar salim, tapi i'rabnya seperti jam mudzakkar alfian wonten ya. Nah, ya Allah, timpakanlah kepada suku Mudor tahun-tahun seperti yang engkau telah timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf, yaitu paceklik 7 tahun. Benar, suku Mudor tidak ada pangan, tidak ada air 7 tahun. Setelah 7 tahun
datang ke Madinah rombongan dipimpin oleh Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudor. Kanjeng Nabi kaget. Biasanya cimaki usai kirene. Ada apa kamu? Ada perlu apa ke sini? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adra tudmi lithatuha wa qad dhahalat ummus sabiyyi 'anit tifli walqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handolil amiyyi wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lidunya walil akhiril fasli. Ada apa kesini kamu? Atainaka litarhamana. Nopo artinya? Kami datang kepadamu Muhammad agar engkau merahmati kami. Jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Minta rahmat sama Allah langsung. Mboten niku. Kanjeng mboten jamu ngoten niku mboten. Didengarkan, kanjeng mendengarkan. Kami datang kepadamu mengadu nasku, mengadu li sab'i sinin. Tidak ada gandum 7 tahun. Kami datang kepadamu meninggalkan gadis-gadis yang pecah bibirnya karena tidak minum. Ibu-ibu sedang menyusui ditinggal anaknya karena tidak keluar air susunya. Pemuda yang gagah berani sekarang lemah lunglai. Walqa bikaffaihi syuja'u istikanatan minal ju'i karena kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu 'indan siwal handol. Enggak ada yang bisa kami makan kecuali rumput padang pasir handol. Fa anta lidinina wa anta lidunyana. Engkau tempat bersandarku urusan dunia pun urusan agama. Mboten dilarang niku mboten. Malah Kanjeng Nabi lajeng donga, Allahumma asqihim ghaitham mughitha wa anzil alaihim minas samai ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya adzabin wa la halakin wa la hadmin wa la gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudor, hujan bawa rahmat dan berkah, jangan bawa malapetaka dan banjir atau longsor. Mereka belum pulang, masih teng Madinah, di sana sudah hujan. Percaya mboten? Ada yang tanya sama saya, ente cerita gitu dari mana sih? Dari kitab tarikh. Saya baca kitab tarikh nggak ada tuh. Yang ente baca apa sih? Khulasatu Nuril Yakin. Yang nggak ada goblok. Kalau mau tahu cerita seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh lil Imam Ibnil Athir 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk Labi Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari 10 jilid. Baru tahu cerita begitu. Bacanya terjemahan apa tadi? Khulasatun Nuril Yakin. SAG Masya Allah. Ada lagi. Di pesannya diajarkan luar biasa. Sayang, mohon maaf. Sayang banyak kiai yang kurang paham. Sayang. Tapi diajarkan oleh kiai. Kitab Ja'a Zaidun. Zaidu tawilul abyadu ibnu maliki. Fi baitihi bil amsi kana muttaki. Biyadihi saifun lawahu faltawa. Fahadihi makulatun ashrun sawa. Zaidun utai Pak Zaid. Iku at-tawilu wong dhuwur, al-abyadu kulite putih, Ibnu Malik anake Man Malik, fi baiti nang jero omahe bil amsi wingi, kana mutaki tetongkrong, biadi saifun tangan nyekel golok, lawahu bengkokaken sapa Zaid ing golok, faltawa mongko dadi bengkok apa golok. Paham? Kula mawon biyen lagi ngaji butuh paham. Setelah sekarang saya paham. Zaidun esensi atau will quantity, al-abyad quality, Ibnu Malik relasi, fi baiti place, bil amsi times, kana mutaki posisi, biadi saifun to have, lawahu aksi, fatawa reaksi. Itu kalau santri paham itu akan berpikir objektif. Siapa itu? Oh, Gus Dur. Gus Dur seperti apa orangnya? Dan quantity namanya. Kualitasnya seperti apa? Kualitasnya namanya quality.
Kemudian apa hubungannya Gus Dur dengan orang lain? Posisinya apa? Oh, ketua PBNU tahun sekian sampai tahun sekian, jadi presiden tahun sekian sampai tahun bulan sekian, 23 bulan lah. Oh, itu namanya posisi. Kemudian kapan itu? Di mana itu? Kemudian dia punya kekuatan apa? To have. Dia punya kekuatan apa Gus Dur itu? Tadi biadi Saifun dulu tangannya kegolok. Setelah punya kekuatan, dia berbuat apa dengan kekuatan itu? Setelah dia berbuat, apa akibatnya? Paham boten? Itu harus diajarkan pesantren. Jaga itu, jangan sampai hilang. Ada lagi, satu lagi contohnya. Tharawat Hadhariyah. Apa? Utawi iku opo ing ngoten lagi, ngoten. Alhamdulillah utawi segala puji iku lillahi kagungan Gusti Rabbil alamin kalan jangan dibuang, pertahankan. Itu kekayaan hadharah kita. Fa utawi li mubtada iku khobar opo li fa'ilin wa naibih dhahar wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalam dhorof ang mamutlaqul maf'uli fihi kelawan kadzaka ba'ul jarri fatlu bil bayan serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifah silatu mausulin kadza mithlu sifah apane litamyizi halu fazdahidu bil hifdzi ya rijalu. Tamyiz apane hal-hale maf'ul ma'ah serta maf'ul mutlak kelawan. Ya Allah, jaga itu wonten-wonten mriki, jangan dibuang, jangan dibuang. Alhamdulillah mim lillahi kho, jangan dibuang. Itu adalah sarawatuna, kekayaan kita al-hadhariyah wa tsaqafiyah. Paham boten? Mari kita jaga umat ini, kita jaga kekayaannya, budayanya harus kita pelihara, bahkan kita majukan. Agama dan budaya harus menyatu dan harus harmonis. Tuh. Dah. Jihad yang kedua, wa iqamatu syariatillah, melaksanakan syariat Islam, sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Yang nomor 4, jihad adalah wadaf'u dharari ma'sumin. Kiai sepuh maknane ngeten. Nolak kemlaratane wong kang direksa. Paham betul? Nolak kemlaratane wong kang, Masya Allah, angel men maknane iku. Gampang maknane wadaf'u dharari ma'sumin, memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat yang baik-baik. Musliman kana au ghairu muslim. Masyarakat Banjar, asalkan orang itu baik, bukan pelaku kejahatan, bukan bandar narkoba, bukan bandar judi, bukan pembunuh, harus mendapat perlindungan. Muslim atau Katolik, Kristen, Buddha, Hindu. Konghucu, Gotoloco, Darmo Gandul, Sabto Darmo, Sambelun, Subud, Karuhunan, Sunda Wiwitan, Kapitayan, Kaharingan, Parpalin. Apal betul jaringan nama-nama agama lokal. Apapun agamanya, asal orang itu baik-baik, wajib mendapatkan perlindungan. Itu jihad namanya. Ya Allah. Coba kalau pemerintah menjalankan ini, luar biasa. Bil it'am, semua harus cukup mangan. Penduduk Banjar, muslim atau non muslim, asal orang itu baik-baik, harus makan semua. Kalau ada satu orang Banjar mati karena kelaparan, dosa semua. Nomor 1 wali kota, nomor 2 ketua DPRD, nomor 3 Kapolres, nomor 14 ketua NU. Kalau ada orang mati kelaparan, sebab kelaparan, dosa semua kita ini. Dosa semua kita ini. Mari kita lindungi warga Banjar yang baik-baik, muslim atau non muslim. Itu perintah Fatul Mu'in itu. Makan yang baik, dijaga, yang bergizi, yang mutu. Aja bahasa Cirebon semayi, ngerti buat semayi? Semayi ampas kelompok. Kelapa usi peres, wis entek intisarinya masih dimasak kaur mecin, dipangan, ikut dadakan syarafe sumbat. Nasi goreng itu enak, kalau nggak seneng nasi goreng. Nasi goreng itu enak, kalau nggak seneng. Tapi nasi goreng sih masih seger nasinya. Nasi wis basi,
bekas wingi sore masih digoreng maneh. Dipakan ke nang Pak putra panjenengan, dedel bakal otake. Paham mboten? Yang bagus, makan yang bagus. Yang kedua, wal iksa dan pakaian. Orang Banjar, muslim atau non muslim, asal orang itu maksum, orang baik-baik, harus punya pakaian yang pantas. Terutama kiai Nyun Sewu, Kiai Munawir, Kiai Muin, Kiai Harir, kiai harus keren. Itu. Sayyidina Utsman, suatu ketika dagangannya teko, dagangannya datang. Apa? Gandum yang diangkut oleh 700, ya kalau zaman segitu 700 cikar lah. Sampai ke Madinah oleh orang Yahudi, saya borong Utsman. Saya kasih untung 2 kali lipat, enggak. 3 kali lipat, enggak. Mintanya berapa untung kamu? Tidak saya jual. Akan saya sodakohkan untuk fukara masakin penduduk Madinah. Sugih mboten niku? Sugih mboten namine? Sodakowe gandum sing diangkut 700 onta. Jenengan 700 pinten? 700 napa jenengan? Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, kebone luas, onta sapinya banyak, kambingnya banyak, terkenal kaya. Pernah suatu hari mau diwakafkan semua untuk orang Islam. Kata Kanjeng Nabi, jangan Sa'ad, aja KB, sepertiga saja. Wathulutsu minka katsir. Tembulul marmo wonten hadis ini. Sepertiga dari harta itu sudah banyak. Gampangnya itu contohnya lah. Ada orang punya uang 300 miliar, sepertiganya disedekahkan 100 miliar. Kata dereng, banyak belum? Lah panjenengan sepertiganya. Jawab, panjenengan duitnya sepertiganya pinten? 300.000. Kanjeng bisa ngelarang Kanjeng Nabi. Jangan semua saat. Sepertiga saja sudah cukup. Hartamu sepertiga sudah banyak tuh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dengar nama itu? Dengar nama itu? Qutbun min aqtabil arba'ah. Salah satu wali kutub sekawan. Orang Baghdad. Nah, suatu ketika pergi ke Mesir. Ziarah teng makome Imam Syafi'i. Sampai di sana melihat penduduk sekitar makomnya Syafi'i, yaitu fustot namanya, miskin-miskin, melarat-melarat. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani segera beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburan Syafi'i. Sampai sekarang menjadi rusunawa, menjadi tempat tinggal lah. Ono tulisannya masih besar, Auqaf Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali sugih loman. Panjenengan wali duduk. Jawab, panjenengan wali bukan? Sugih tidak? Wali duduk sugih orang medit pisan. Sorano gunane blas uripe. Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili setiap hari pakaiannya ganti. Tor Syadzili tuh loh. Dan pakaiannya mewah. Jasnya itu dibikin dari bahan wool England namanya Dormil, semeter 12 juta. Sepatunya Hermes 45 juta. Kacamata Cartier 15 juta. Pulpennya Montblanc 12 juta. Apalagi? Minyak wanginya Jo Malone, Bon 9 5 juta satu botol. Jadi kan misi kali Allah. Suatu ketika ono sing takon, Syekh, panjenengan wali kok keren. Kendaraannya kereta besar ditarik 2 kuda, Alphadlah. Orang Luxio, Grand Max, Masya Allah. Suatu ketika ada yang tanya, terus gimana? Kiai-kiai yang lain kok nyemprul sendale lili, kopiai ora, abang ora, coklat ora, rokoknya jarum coklat. Tasnya Syekh Abil Hasan Syadzili Gucci, niku 75 juta.
Lah bosok tasnya kiai kadang saya lihat di pojok ada tulisan Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten. Jawabnya beliau Syabil Hasan Syadhi jawabnya, nah libasi yakul, pakaian yang saya pakai ini bisa ngomong, pakaian ini bisa ngomong, ngomongnya piye? Ayuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, nggak usah kamu amplopin. Itu artinya. Tengok ada kiai yang nyemprul, itu pakaiannya ngomongin ini. Ayuhan nas ana fakir farhamu. Mulai besok kiai harus keren. Siap? Mulai besok kiai harus berpenampilan keren, percaya diri. Itu loh, Masya Allah. Mohon. Wal iskan, termasuk jihad, penduduk Banjar Patroman ini harus punya rumah semuanya. Walaupun rumah sederhana lah. Masih ada nggak yang nggak punya rumah? Masih ada. Masih ada yang nggak punya rumah? Dosa semua ini. Harus punya rumah semua. Ini kata Fathul Mu'in loh. Kalau mau menerjemahkan Fathul Mu'in. Harus punya rumah semua. Rumah adalah tempat ibadah. Telung kamar minimal. Sekamar tidur, kamar ibadah dewe. Gue sholat sendiri. Ojo mangan nang kono, turu nang kono, ngiler nang kono, ngompol nang kono, sholat nang kono, wah sembuh rakaruan. Harus punya toilet yang bersih. Harus keren. Itu namanya hadarah, kemajuan welfare, kesejahteraan. Paham betul? Tidak bertentangan antara wirid tarekat dengan cari uang. Malam zikir, siang cari uang. Betul nggih? Paham betul? Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan wonten manfaatnya. Muga-muga di lain waktu bisa ketemu lagi insyaallah ala barakatillah. Wallahu yahfadkum wa yakhudh bi aydikum lima fi salah wal khair dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.